jangan gimana ya, jangan seenaknya sendiri gitu loh. Kan kadang-kadang itu banyak yang pesilat kayak ngerendahin yang nggak ikut Nggak ikut, silat gitu. Terus kadang juga ngerasis perguruan lain gitu. Oke. Ya nggak usah gitu loh. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Spesial masih momennya Hari Pahlawan 10 November. Kali ini kita menghadirkan anak muda yang kayaknya dia cocok dibilang sebagai pahlawan, baik itu untuk keluarganya, untuk lembaga instansinya MTS 9 Banyuwangi, maupun untuk dirinya sendiri. Ini dia Kak Rena. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini memang sosok pendekar ya. Sosok pahlawan. Gimana? Memang sudah dari dulu atau sejak kapan menjadi seorang kalau pendekar itu apa sih? Kalau dunia persilatan tuh manggilnya apa ya? Apa sih namanya? Ya gitu, biasanya kalau cewek itu dipanggilnya Sri Kandi. Oh, Sri Kandi. Ya. Oh, oke Sri Kandi. Sejak kapan? Kalau baru jadi warganya itu baru 2022 kemarin ini. Oke. Tapi kalau mulai ikut itu dari 2019. Itu kelas berapa ya? Kelas SD 6, ya. Kelas 6 SD udah ikut. Ya. Kok boleh? Karena kan saya tuh pengennya sekolahnya jauh. Terus sama orang tuanya itu suruh bisa jaga diri. Jadi disuruh Iya. ikut pencak silat ini. Oh, memang malah yang nyuruh mamanya. Iya, biar bisa jaga diri gitu loh. Kan sekarang di luaran sana itu kan banyak yang banyak yang merendahkan cewek gitu kan. Oh iya. Ya. Kadang-kadang kejahatan itu lebih banyak menyasar ke cewek ya. Iya. Tapi jangan salah, sekarang cewek-cewek sekarang hebat-hebat. Salah satunya Kak Rena. Ini kita bahas nanti apa kehebatan Kak Rena gitu ya. Berarti emang dari orang tua sudah ikut bela Enggak, diri. orang tua enggak ada yang ikut. Oh, dari baru pertama kali Rena ini. Iya. Kakak punya saudara? Enggak punya. Adik mau baru diikutkan. Sama yang nyuruh ikut. Iya. Nunggu kelas 4 ini. Cowok apa cewek? Cewek. Waduh, dua Sri Kandi berarti bakalan nih ya. Kalau ngomongin, karena udah tahu ya, mungkin teman-teman Sobat DPP udah tahu dari kostumnya. Tapi kan banyak tuh pencak silat. Aku sedikit banyak membaca artikel terkait pencak silat yang ada di Nusantara, di Indonesia itu banyak banget ragamnya. Yang Rena ikutin ini genre atau golongan atau lembaga atau apa sih? Apa namanya? Persilatan. Organisasinya organisasi. apa? Perisai diri. Perisai diri. Iya. Itu apa yang membedakan gitu loh. Kadang-kadang ada gak sih kamu kepoin gitu? Aku milih ikut yang ini, aku pilih yang itu. Yang membuat sampean memilih ke perisai diri itu apa? Ya, gimana ya? Kan kalau di perguruan lain itu kan agak sedikit keras agak memaksa gitu. sedikit gitu loh. Terus kalau di sini kan bisa ngepasin gitu loh sama fisiknya yang lain gitu. Tapi sebelumnya udah pernah ke silat yang lain atau Enggak. baru ini pertama? Ya, baru pertama ini. Langsung masuk gitu. Ya, Teman-temanmu juga banyak yang ikut. banyak. Ini ekstra wajib di MTS 9 atau gimana? Atau Ya, ekstra tetapnya ini. Oke. Pencak silatnya ya ini, perisai diri ini. ada berapa pesertanya seingatmu? Ada sekitar 20 yang ikut. Itu setiap seminggu sekali latihan atau Seminggu 2 kali. di sekolahan? Ya. Oke. Lah, kalau ngomongin kegiatan pasti ada mungkin turnamen nih yang diikutin. Bener gak sih? Beritanya dari info-info yang aku dengar, Rena ini salah satu atlet lah, bahasanya atlet ya, yang banyak menoreh prestasi. Bener gak? Ya belum lah, masih beberapa. Berapa? Gimana ceritanya seorang Rena masih kelas 3 SMP MTS sekarang ya, kelas 3 MTS udah berani ikut di turnamen-turnamen kayak gitu loh. Sebenarnya dulu itu malah nggak punya kepikiran buat ikut kayak gini. Dulu itu cuma buat jaga diri aja. Oh gitu. Nah, terus pelatih saya itu bilang buat ikut-ikut ini. Nah, pertama ikut itu kan kalah.
Tapi itu dapat Oke. penghargaan. Nah, dari situ saya jadi kayak terinspirasi buat lanjutin lagi gitu, buat jadi yang pertama gitu. Jadi Buat jadi kegagalan juara. pertama bukan menjadi akhir dari segalanya Iya. ya. Jadi awal termotivasinya Rena untuk coba lagi gitu. Iya. Bawain sedikit kemarin yang tak requestin itu untuk sampean bawain. Ada nggak? Oh, ada. Bawain ya. Kita bahas ini. Oke. Teman-teman sobat DPP, aku gak bohong ya. Ini beberapa medali yang benar-benar didapatkan sama Kak Rena. Nanti kita bahas ini. Tapi sebelum kita pajang dulu aja, biar teman-teman penasaran nih. Biar teman-teman sobat DPP penasaran, nanti kita bahas terkait ini. Tapi sebelumnya aku mau bahas sedikit artikel karena ini temanya Hari Pahlawan. Menurut Rena, apakah kita anak muda, apalagi generasi pelajar seperti Rena dan teman-teman itu bisa menjadi pahlawan? Bisa. Gimana menurut Rena cara anak muda seperti kita ini mengisi momen-momen ya kemerdekaan dan menjadi pahlawan bagi dirinya sendirilah minimal? Ya terus belajar mempelajari apa yang kita bisa gitu. Kita gimana ya? Buat buat mempelajari terus sampai bisa jadi apa yang kita mau. Oke, jadi Gitu. apapun bidang keahlian yang ditekuni, Ya. apapun mungkin profesi yang mau diambil, jadilah yang terbaik di situ. Ya. Dan bisa memberikan minimal manfaat untuk lingkungan sekitar dan Iya. diri sendiri ya. Iya. Jadi itu teman-teman soal DPP. Jadi mindset atau gambaran pahlawan itu tidak hanya mereka yang berperang secara fisik, Iya. tetapi kita yang berjuang di bidang kita masing-masing itu memberi kontribusi yang positif untuk diri kita, keluarga dan masyarakat, itu juga disebut pahlawan ya Mire. Iya. Oke, sedikit tak bahas ini. Aku ngambil dari merdeka.com. Aku sering baca-baca. UNESCO telah mengakui bahwa pencaksilat kan termasuk pencaksilat nih, Iya. ya kan? Pencaksilat banyaklah ragamnya di Indonesia ini sebagai warisan budaya Nusantara. Ada nggak sih kebanggaan buat kamu? Ya mungkin kita tidak dalam arti mendiskriminasikan teman-teman yang nggak ikut silat. Ada nggak kalau dari segi Rena sendiri kebanggaan jadi warga silat? Gitu? Ya ada kan, bisa dapat prestasi juga, Ah. terus bisa jaga diri, terus kalau ada orang yang minta pertolongan kan kita bisa bantu juga. Iya. Kayak gitu. Kalau selama Rena berlatih gitu, dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak sih kayak di todong gitu loh, kayak dibegal gitu loh, atau cerita dari teman? Selama ini kayaknya belum. Pernah ya? Belum Kayaknya pernah. takut deh. Kayaknya mereka mau lihat dari posturnya, melihat dari gerak-geriknya, oh, ini beda kayak orang awam sama orang silat tuh beda kayaknya. Mungkin pilih-pilih mereka. Berita dari pertama UNESCO. Nah, jadi silat ini menjadi budaya kita ya teman-teman sobat DPP. Kita wajib bangga dan ya mungkin bagi teman-teman yang memang mencintai dunia persilatan, ayo kembangkan terus. Ini manfaat, aku langsung aja, manfaat ikut pencak silat untuk bela diri, jadi untuk membela, Iya. untuk menjaga diri lah ya. Untuk menjaga diri. Terus untuk seni, pernah nggak sih kayak Rena sama teman-teman itu ditampilkan itu loh di acara apa gitu? Iya pernah. Itu di Biasanya di acara sekolahan. apa? Ya. Apakah gerak yang ditampilkan ini yang untuk seni, mungkin kan yang beda yang untuk menjaga diri sama seni itu apakah sama atau Beda. apa bedanya? Beda. Gimana? Kan kalau biasanya yang seni itu agak luas gitu, Oke, gerakannya agak lentur gitu. Kayak nari gitu ya? Ya, terus tapi sacet gitu. Oke. Ya gitu. Kalau yang untuk perang atau jaga diri itu lebih Itu lebih ke power. oke Ya. gitu ya teman-teman. Terus untuk fungsi untuk pendidikan, pencaksilat mampu memberikan keterampilan, kemampuan dan kemantapan dalam mempertahankan serta membela diri terhadap ancaman bahaya. Itu selama ini Rena bersama teman-teman itu kalau latihan berarti ada pelatihnya dong, ada seniornya gitu. Ya ada. Oke, kalau latihan kayak gitu, ya aku selihatku aja sih. Dulu aku juga pernah lihat di sekolah-sekolah gitu. Latihannya apa ini sih sekeras. Artinya kayak
dipukul. Oh. Diam-diam tiba-tiba kan pernah lihat tuh Iya. yang disuruh berdiri habis itu ditendang kayak gitu-gitu nggak sih? Kalau di perguruan saya ini Ah. ini nggak ada yang kayak gitu. Paling cuma push up, lari gitu ya. Ya kayak gitu. Oke. Lebih ke teknik, Oh, teknik gitu. menjaga diri, cara-caranya gitu. Tapi kalau dengan sesama mungkin iya karena dari Persediri, kalau yang lain mungkin dari yang lain gitu. Pernah nggak kayak kelatihan bersama gitu? Nggak mungkin ya? Kayaknya Kayak nggak enggak. mungkin. Cuman Soalnya kayak gimana? gabungan gitu, kayak apa acara buat apa kerukunan, buat acara gitu ya. Oh ada ya gabungan ada. kerukunan antar Antar silat. perguruan ya. Oh gitu. Biasanya dalam bentuk apa kayak donasi gitu mungkin bantuan-bantuan, Iya, kadang-kadang gitu. kumpulin dana gitu-gitu ya. Ya. Oke, jadi kayak gitu sedikit fungsi atau manfaat ikut pencaksilat. Selain itu juga ada lagi nih, melatih konsentrasi. Benar nggak sih? Iya. Soalnya kan kadang apa kalau di perguruan saya ini ya, ini kadang itu dilatih kecepatannya, terus dilatih ingatannya juga. Oke, gerak-gerakannya itu. Iya. Kalau ngomongin jurus itu ada mungkin ada buku panduannya kak kayak buku pakemnya gerakan 1, gerakan 2 kayak gitu. Ada. Oh gitu. Berarti itu harus hafal. Iya. Harus Wih. hafal. Luar biasa. Ada seingat Rena ada berapa sih? Sampai tamat lah gitu. Ada nggak? Tahu. Nggak tahu, ada banyak. Soalnya tingkatannya kan masih ada banyak itu. Di atas Rena Ya, masih ada iya, lagi. masih ada. Oh gitu ya. Berarti nggak ada kayak apa ya kayak kalau udah misalkan Rena udah dari warga, habis itu mau ikut ke jenjang berikutnya, berarti ada ininya lagi. Iya, masih ada ujiannya lagi, masih ada materinya lagi. Itu kayak sekolah ya teman-teman. Ada ujiannya. Itu ada nggak naiknya juga berarti? Gimana? Ada nggak naik? Ada. Ya, kadang ada. Itu ya. Oke, terus melatih mental. Apakah anak-anak silat gampang galau atau mudah rapuh hatinya? Atau gimana menurut Rena? Ya. Sepengalaman Rena deh. Ya kan dia manusia biasa, jadi ya Jadi kalau juga terkait bisa rapuh. oh gitu, kalau terkait mungkin kalau perasaan ya wajar sih. Kalau mungkin terkait ini loh, misalkan nilainya jeblok atau ada sesuatu yang nggak tercapai dari targetnya itu kan kalau di beberapa kasus itu mungkin sampai bunuh diri gitu. Oh, Kalau anak-anak silat setahunya Rena ada nggak sih yang sampai mereka bunuh diri gitu? kayaknya jarang. Nggak ada, kayaknya, jarang nggak ya. ada. Soalnya anak-anak silat itu fisiknya kuat, mentalnya juga memang dilatih itu Iya. ya. Melatih kesabaran. Ini gimana melatih kesabaran? Kalau setahunya Rena. Kalau buat pelatih kan sabar. Kalau ada yang baru itu kadang-kadang kan susah buat Oh, iya. dilatihnya. Itu kan juga melatih kesabaran. Terus kalau yang buat yang siswanya itu buat ngapalinnya, terus sama ngadepin Oke. pelatihannya juga kan Oh. juga butuh kesabaran. Rena ini udah jadi kayak melatih itu belum? Sudah. Udah jadi pelatih. Sudah. Yang dilatih anak-anak SD apa? Ya anak MTS ini. Loh, kamu melatih temenmu sendiri? Iya. Oh, adik kelas 1, kelas 2 Iya. ya? Kelas 9 juga ada. Loh, kelas 9 juga ada? Juga ada. Gimana rasanya jadi pelatih? Kadang juga takut salah gitu ngelatihnya. Tapi kamu nggak sampai main fisik yang keras gitu kan? Enggak, mungkin Lu seperti kayak apa sih? pas latihan tandingnya gitu. Kan latihan Oh. tanding kan pakai body juga. Itu ya dikerasin biar ngelatih kekerasan tubuh, kekebalan tubuh. Oke. Kan pakai alat pelindung itu nggak? Iya, pakai. Tetap pakai kan Iya. untuk safety-nya ya. Habis itu juga menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Mungkin ada sedikit mitos atau fakta. Kalau ada anak silat masuk sakit. Ada bener nggak sih kayak gitu? Atau emang lebih dominan anak silat itu ya jarang sakit? Sepengalamannya Rena gimana? Ya kalau sakit sih pernah, tapi waktu itu pernah sakit di sekolahan, terus sama gurunya itu malah dibilangin ini pendekarnya Lah kok kalau malah sakit lah gitu ya. Iya juga manusia lah ya. Sakit apa yang paling menurut Rena paling lama itu sembuhnya yang pernah Rena alami? Paling lama itu Panas, batuk. lambung kayaknya. Oh punya masalah di lambung. Ya,
Waduh, ini harus ini pola makannya harus diatur. Iya. Kalau di silat ada kayak ramuan-ramuan gitu nggak? Ramuan. Minuman energinya. Ya mungkin ya ramuan kayak kencur gitu. Oh, gitu. Jahe gitu ya. Itu buat sendiri. Jadi teman-teman Ya itu buat sendiri di rumah. ya namanya minuman tradisional. Aku pernah nyoba sih kayak beras kencur gitu-gitu. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Iya. Itu memang diwajibkan minum atau hanya Ya, formalitas? kalau bisa sesekali minum lah gitu. Apa sih fungsinya? menjaga kekebalan tubuh. Oh, menjaga kekebalan tubuh ya. Iya. Jadi teman-teman ayo jangan sering-sering minum jamuan-jamuan instan. Jamuan-jamuan tradisional Indonesia banyak ya, Iya. rempah-rempah yang bisa dimanfaatin. Dan juga ada menambah daya tahan tubuh yang benar sih. Ya. Kurang lebih itu. Oh, ini juga ada ini. Meningkatkan refleks dan menjaga tekanan darah. Sampai darah rendah apa darah tinggi? Biasanya ini kasusnya. Aku juga dulu anak PMR ya, sedikit tahu terkait tekanan darah. Mayoritas teman-teman cewek itu kebanyakan darah rendah. Kalau diajak donor darah atau pas upacara kena panas, darah rendah itu rentan untuk gampang lemes, akhirnya semaput. Iya. Kalau kondisinya Rena gimana? Pernah nggak cek tensi gitu, cek kesehatan gitu? Ya kalau seringnya tuh sering darah rendah saya. Kamu darah rendah? Iya. Kamu sering begadang? Iya. Begadang ngapain anak silat? Masa latihan sampai malam? Enggak. Enggak Kan kan? kadang saya kan suka nonton drakor gitu, Oh, jadi ternyata namatin episode. oh gitu ternyata pendengar juga nonton drakor ya. Melo juga hati-hatinya ini. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, sedikit manfaat dari belajar terkait pencaksilat ya. Mungkin nanti kalau teman-teman penasaran, boleh nggak kalau di luar anak MTS gabung? Jadi anak umum gitu loh, gabung itu. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Masuk aja gitu. Nanti bisa teman-teman hubungi Rena ya. Nanti komen aja di bawah. Oke, next. Kalau ngomongin kegiatan sehari-hari Rena, itu di rumah ngapain? Ada nggak kayak mungkin Latihan sendiri gitu. atau apa gitu? Ya kadang cuman kalau kan sekarang sibuknya sekolah kan. Oh, kelas 9 lagi Biasanya ya. pagi gitu bangun jam 4 kadang. Oke. Itu buat apa ya, pemanasan sedikit lah, latihan-latihan Oh, gitu. sedikit gitu. Ya. Di rumah apa ya? Apa namanya? Itu yang karung panjang itu bukan, atau tongkat yang dipersilang gitu. Latihannya pakai apa? Gitu atau cuma gerak senam-senam? Cuman gerak aja. Oh gitu. Soalnya sama ayah sebenarnya mau dibuatin dari Apa sih namanya? mau dibuatin dari karung terus Yang di pasir itu toh lah ya, tak maksud itu. Mau dibuatin itu tapi sampai sekarang belum dibuatin. Oke, berarti rutin menjaga apa ya? Menjaga fleksibilitas tubuh itu penting Iya. sebagai seorang atlet. Iya. Terakhir, sebelum kalau sebelum ngomongin ini, terakhir turnamen itu di mana? Di Banyuwangi, di Gor Tawang Alun. Oke, itu apa ya nama atau temanya apa atau silat? Artinya kan itu kan umum kan, nggak hanya Iya. dari Persadiri kan, Iya. dari semua aliran jenis silat. Ya. Bupati Cup atau apa gitu, ada nggak namanya? Itu Banyuwangi Championship 2. Oh, yang kedua kalinya berarti ya? Iya. Yang pertama Rena pernah ikut? Pernah, itu di 2020. Dapat juara juga? Dapat juara 3. Oke, kita bahas di sini. Langsung aja. Kita cari satu-satu. Yang mana yang juara? Yuk, sampai ditunjuk deh. Ini yang emas ya? Iya. Oh, medali emas. Kemarin ini juga dapat medali emas. Ini yang dari lomba di mana? Yang itu Banyuwangi Championship 2. Yang kedua. Ya. Ada nggak kayak ini loh, apa namanya ya? Kelas-kelasnya gitu, ada nggak sih? Ada. Nanti ada itu menurut Oh. berat badan. Oh, menurut berat badan. Iya, Jadi bukan umur ya? bukan. Tapi kadang juga gitu menurut berat badan sama apa tingkatan SD, SMP atau SMA. Oke, kalau ngomongin cerita yang kemarin dapat emas ini, berapa banyak yang Rena tumbangkan butuh untuk bisa naik ke final gitu? Ada 3 kalau nggak Oh, salah. 3. Iya. Berarti kalau pas turnamen yang umum gitu tetap pakai seragam masing-masing. Iya. Oh. Tapi kadang pakai seragamnya IPSI kalau punya. IPSI itu apa? Ya organisasi Indonesia. Oh, Persatuan Iya. Silat Indonesia gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi ada sendiri ya? Iya. Oh, jadi itulah yang mempersatukan teman-teman silat yang beraneka ragam Iya. di IPSI. Iya. Oke. Akhirnya masuk sampai final.
pasti cewek atau campuran? Artinya Rena juga ngadepin cowok. Enggak, Tapi pasti cewek. oh gitu. Jadi dibedakan Iya. juga Iya. genrenya ya. Oke. Itu tahu nggak? Itu dari mana atau ikut perguruan apa yang kemarin final sampean kalahkan? Kemarin lupa saya. Lupa ya? Soalnya pakai baju IPSI mereka jadi Oh, nggak tahu sama-sama dari ya? perguruan mana. Oh gitu. Udah ini final medali emas teman-teman, luar biasa. Ini nggak bisa digadein ya. Next. Ini apa ini? Itu medali perunggu. Oh ini perunggunya. Ini di mana ceritanya? Ini lomba di mana? Itu yang Banyuwangi Championship 1. Oh, 1, 2 diborong semua. Ini juga sama di Banyuwangi Iya, sana. Ya. Itu acara tahunan apa gimana sih? Nggak tahu sama pelatihnya suruh ikut gitu Oh, ikut aja. Lah yang dari 1 MTS yang ikut banyak. Yang ikut cuma 3 Mas Yan. Soalnya Dari kan 3, oh. habis corona itu, jadi belum ada banyak yang ikut. Dari 3 itu yang dapat juara sampean sama ada nggak temennya? Ada. Oh, temennya juga. Iya. Kalau yang kedua temennya dapat juara berapa? Juara 3. Sampean 1. Iya. 2 dari 2 teman sampean yang kedua, yang juara 2. Tahu Nggak ada dari. yang juara 2. Loh, kok nggak ada? Nggak ada. Ya kenapa? Kan beda kelasnya sama teman saya Oh, ini. gitu. Beda-beda kelas gitu ya. Oke, next. Iya. Ini sertifikatnya atau beda kompetisi, beda turnamen? Yang 2 itu sertifikatnya ini. Yang ini ya. Ya, yang 2 itu. Ini sertifikatnya. Jadi kayak gini nih bisa bermanfaat loh teman-teman, apalagi teman-teman masih belajar nanti masuk ke SMA, masuk ke aliyah, atau nyari beasiswa. Ini bisa jadi apa ya? Sebagai legitimasinya teman-teman bahwa teman-teman punya prestasi gitu. Yang ini juga? Ya, Juga. Terus kalau ini Satria Minak Jinggo. Oh, ini turnamen di mana? Terus Itu sekabupaten di Bulakung sini. oh yang Den panitia Den Belagung. Ya. Oke. Ini Juara cuman antar perisai diri. Oh, untuk internal ya? Ya. Ini nggak ada juara-juara. Ada, ini dapat juara 3, tapi belum diketik. Oh, gitu. Belum dijadikan. Oh, berarti di internal sendiri juga ada turnamennya yang rutin diadain Ya, gitu. ada. Kantornya di mana toh? Kalau oh ini Bulagung ada sendiri gitu atau saya apa kok kantor ya kayak office apa namanya ya? Apa namanya kalau persilatan itu kok kantor? Padepokan apa namanya? Oh, Padepokan, ya. Itu di mana? Di kalau yang Persadiri. Kalau di sini juga ada Padepokan, tapi kayak cuman sekitar Banyuwangi aja. Oh, gitu. Kalau seluruhannya itu di Nah, pusatnya di mana tuh ini? pusatnya itu di Surabaya. Oh, Surabaya. Next. Terus yang ini Porseni. Bu, peringkat 1 ini gimana ceritanya ini? Itu seni tunggal. Seni. Seni yang luas. Oh, yang sekali tadi itu, itu. ya, Oh, ya. Oke. Jadi selain perang fisik, Iya. itu ternyata juga ada yang untuk seni ya. Ya. Kira-kira itu. Lah, kalau disuruh bandingin, Rena pilih yang turnamen yang fisik gini yang sering tempur apa yang di seni-seni gini yang Mending yang fisik. kok kamu sudah kelahi sih? Kalau yang seni itu Gimana? banyak gerakannya, jadi Lah, iya. harus hafalin dulu. Lah, daripada bonyok. Gimana? Ya, kalau porsen ini kan biasanya ditentuin waktunya kan, gerakannya itu. Oke. Harus 1 menit, harus gini gitu. Oke, Kan kalau di yang fisik ini kan enggak, harus ya cuman sikap terus langsung dihajar aja gitu udah selesai. hati-hati deh sama Rena kayaknya. Sedikit-dikit diajar selesai. Pernah nggak sih selama turnamen ini, pengalaman turnamen ini masih ada yang lain kan? Turnamen-turnamen yang Iya, diikuti. masih ada. Kayak sampai bengep gitu pernah nggak? Kayak sampai itu Ada loh, mungkin daerah kaki cuman. kaki. Iya. Kalau pas tempur itu yang nggak boleh, yang dilarang untuk diajar ya apa? Muka. Ya Apa? muka sama daerah kemaluan. Oke, itu memang kalau kena itu didis ya atau Ya gimana? pelanggaran, tapi kalau udah parah berarti didis. Oh gitu. Iya. Nah kalau Rena selama lawan orang-orang itu berapa butuh? Ada nggak sih kayak durasi kayak tinju itu loh, ada nggak kayak ronde 1? Ada. Ada ronde-rondenya? Rondonya biasanya cuma
nggak nentu. Oh gitu. Hanya diwaktuin gitu. Oh, diwaktuin satu karena ada wasitnya. Ada waktunya. Habis itu ya biasanya butuh berapa lama Rena bisa meng-KO-kan? Nggak sampai KO, tapi kan gitu. ini ada jurinya. Nah, satu tendangan, tinjuan itu dikasih poin. Ya. Oh, sistem poin. Ya. Nah, itu berarti butuh berapa kali ronde untuk sampai final, sampai selesai? Biasanya. Nggak tentu. Nggak tentu. Berarti dari jurinya yang nentuin? Iya. Oh gitu. Jadi itulah teman-teman sobat DBB, sedikit pengalaman terkait ya kalau teman-teman yang suka dengan gerakan fisik untuk pukul memukul bisa salah satunya ikut percaya diri sama silat-silat yang lain. Kalau ngomongin sekarang keseharian seorang Rena sebagai pelajar tentunya di era teknologi seperti ini, aduh ngapain sih ikut silat? Wong banyak game-game ya, apalagi aku seorang pengajar juga. Sering teman-teman itu murid-murid main game lebih seru aja gitu. Kalau Rena ada gak kayak cibiran kayak gitu? Ngapain sih kok silat? TikTokan lo enak. Main Instagram, main game lo enak. Ada gak yang pernah sombong kayak gitu? Nggak ada, soalnya kebanyakan di MTS itu juga banyak yang ikut pesilat gitu. Oh gitu ya. Jadi kayak ada sebuah ini tanpa paksaan dari siapapun kan, teman-teman ikut. Lah setahu Rena, kalau teman-teman anggota itu mereka ikut itu karena memang mereka tergerak untuk ya pengen menjaga diri, pengen bisa menjaga diri, atau memang ikut-ikutan sekedar ikut-ikut ngumpul, nanti ada kegiatan ngumpul kayak gitu-gitu? Ya beda orang beda, soalnya kadang ya pengen buat jaga diri, kadang juga ada yang buat pamer gitu. Lah ini yang boleh gak sih kayak gitu? Buat pamer gitu? Sebenarnya ya nggak tahu. Gimana? Kayak teman-teman gitu yang sampai ya apa ya? Ya mungkin kayak aku sebagai orang awam melihatnya ugal-ugalan di jalan, habis itu ya kayak arogan gitu. Itu anak silat tidak diajarkan seperti itu tentunya ya. Biasanya enggak. Iya. Enggak. Sehingga kalau ada yang seperti itu meskipun dia anak silat berarti menjiwai nilai-nilai persilatan itu kurang berarti ya. Ada nggak pesan buat teman-teman pesilat di luar sana dari seseorang Rena? Apa pesannya? Ya jangan jangan seenaknya sendiri gitu. Kan kadang-kadang itu banyak yang pesilat kayak ngerendahin yang nggak ikut. Terus kadang juga ngerasis perguruan lain gitu. Ya nggak usah gitu loh. Karena kita satu warga negara Indonesia, kita juga mempunyai hak hidup yang sama, sehingga yuk kita berjalan beriringan. Ada yang profesinya atau keahliannya di silat monggo, mungkin yang di akademisi monggo gitu. Kita saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Itu sedikit pesan-pesan dari Kak Rena, seorang pesilat yang luar biasa, banyak pengalamannya. Sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif buat Kak Rena dan temen. Kak Rena mau diterima ya dari PSC Course. Iya, terima kasih. Buat teman-teman jangan lupa kalau kalian pengen belajar silat bisa nanti gabung di MTS, karena katanya Rena boleh anak umum masuk dan welcome banget Rena untuk ngajarin teman-teman. Kurang lebihnya itu, terima kasih buat semuanya. See you next time. Bye bye.